Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin channel, ya, channel yang berusaha untuk mengedukasi berita-berita yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Ya, saudaraku, kali ini kita atau saya akan membahas tentang dibatalkannya, bukan gagal ya, dibatalkannya deklarasi Nasdem, PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Nah, ini ternyata di situ, saudaraku, ada oligarki politik yang bermain, dan PKS, Nasdem serta Demokrat tidak menghendaki itu. Dan ini sesungguhnya memang tentu saja oleh Anies Rashid Baswedan insya Allah akan ditolak. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada berita, ya saudara. Dari beritanya dari Detik News, ya, Detik News, saya baca supaya lebih jelas pakai kacamata. Ya saudaraku, pakai kacamata. Detik News, ya. Detik News tanggal Kamis 10 November 2022 hari ini, ya, Kamis 10 November hari ini. Tadi saya sempat pagi itu ikut ya, sedikit sibuk, ada acara renungan tentang 10 November, ya. Tapi ini di luar politik, renungan kita untuk membahas 10 November. Ya, saudaraku, saya lanjutkan, ya. Detik News, Kamis 10 November 2022. PKS klaim koalisi pengusung Anies batal deklarasi gegara, ogah dikuasai bandar. Nah, ini nyata, saudaraku, dan ini sesuai dengan apa yang kita terima, bahwa ada oligarki yang hendak bermain. Jakarta, koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat batal melakukan deklarasi hari ini. PKS menyebut deklarasi pendukung Anies Baswedan ini batal karena sejumlah alasan. Politik oligarki, karena high cost-nya gede, mau nggak mau kami di koalisi perubahan lagi coba. Kenapa agak lama? Bocoran dikit nih. Kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita. Makanya kita lagi menggalang format gerakan, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera dalam diskusi menakar proses kandidat Capres 2024 dan siapa paling berpeluang di kantor KMI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis 10 bulan 11 2022. Kenapa? Sekali kita menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu. Nggak ada yang nggak. Oligarki politik kadang-kadang dia mainnya dua kaki. Ini harus dilawan, sambungnya. Mardani mengatakan pihaknya terus melakukan musyawarah dengan Nasdem dan Demokrat, namun dia mengaku belum menemukan waktu yang tepat. Dalam menghadapi problem besar ini, harapan kami di 2024 betul-betul jadi fajar baru bagi Indonesia maju. Karena itu komitmen PKS, Nasdem dan PD untuk terus musyawarah. Waktunya kapan? In just battle time. Tinggal waktunya, tapi komitmen membersamai. Jadi ini tinggal waktunya aja. Ya, karena ada gangguan lah. Ya, biasalah. Politik di Indonesia kan begitu. Mardani mengatakan ada 4 hal yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi. Keempatnya ialah platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres, dan kandidat kabinet. Teman-teman sekalian, desain gagasan ini penting. Platform bangunan, yang kedua tentu kita melihat bagaimana strategi pemenangan. Ketiga tentu yang sangat berharap nanti ketika diumuman bukan hanya capres-cawapres, tapi kandidat line up kabinetnya, katanya. Jadi platform pembangunan kita, strategi pemenangan, dan line up kabinet baru capres-cawapres. Ini kita deklarasi imbunya. Diketuai dalam koalisi pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Capres 2024 dalam wacana koalisi perubahan batal deklarasi 10 November. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini menepis batalnya deklarasi koalisi karena ada keretakan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, memastikan koalisi perubahan batal deklarasi pada 10 November mendatang. Willy menyebut deklarasi kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Bisa dipastikan 10 November tidak terjadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9
November ini. Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga baru pulang ke tanah air pada 10 November. Karena memang satu, PKS akan rapat Majelis Syuro itu akhir tahun Desember nantinya. Kedua, Mas AHY dan kawannya baru pulang sekitar tanggal 10 November ujarnya. Ya. Ini saudaraku, oligarki. Jadi saudaraku, ada berita simpang siur yang mungkin digoreng oleh buzzer dan para pengusung politik kebencian. Saya bilang politik kebencian, khususnya benci terhadap sosok Anies Rashid Baswedan. Mereka untuk akan menggoreng dengan sedemikian rupa. Tapi tenang saudaraku, para pendukung Anies Rashid Baswedan, ini bukan gagal, bukan batal. Ini bukan gagal maksudnya, batal karena sesuatu sebab. Ya kalau saya mendengar dari teman-teman di Jakarta, dari kemarin-kemarin ada pemodal yang hendak merusui. Dan memang sebaiknya supaya tidak membuat ruwet ke depannya, sebaiknya dikelirkan dulu. Dan saya sepakat itu. Ya Indonesia yang membuat ruwet dari pemilihan kepala desa, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Nah, yang terakhir adalah pemilihan presiden. Yang membuat kepala daerah, khususnya kepala negara, yaitu presiden, menjadi tidak merdeka itu karena adanya oligarki politik. Ya, oligarki politik seperti misalkan dibilang petugas partai, presiden sebagai petugas partai, presiden sebagai miliknya partai. Yang tentu saja kalau petugas partai kan miliknya partai, ya kan, bukan milik rakyat Indonesia. Seolah-olah partai itu menguasai, padahal negara ini bukan miliknya satu partai, milik semua partai. Dan yang kedua, tentu saja oligarki pemodal. 9 naga, kita mendengar kata-kata 9 naga, itu adalah pemodal. Dan itu membuat kemandirian presiden itu menjadi terganggu. Dan terus terang yang nanti menjadi korban, yang dirugikan adalah rakyat. Nah ini saudara, ternyata alhamdulillah kita bersyukur, wa syukurilah, kita bersyukur ternyata itu dilawan oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Jadi Nasdem, PKS, dan Demokrat sepakat melawan itu semua. Nah inilah adalah keren sekali saudaraku. Jadi ya kita harus berbesar hati. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan nanti di belakang hari, satu yang jelas menimbulkan fitnah, yang kedua apabila terjadi benar tentu saja akan merugikan rakyat ketika partai ini bersatu. Tidak ada perpecahan, tidak ada masalah lain-lain, ya hanya ini masalahnya ada tangan-tangan setan. Kalau saya katakan tangan-tangan setan yang hendak memanfaatkan keadaan. Tapi yakinlah, suara-suara Anies semakin menggelidik, semakin bakso bola salju terus, dan saudaraku, nyata Anies adalah sosok yang insya Allah melakukan perubahan, tidak melanjutkan suatu yang kejelekan yang merugikan rakyat, tapi akan melakukan perubahan, dan perubahan insya Allah untuk masyarakat. Untuk itu saudaraku, kembali saya tegaskan, kita deklarasi yang jelas, Nasdem, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat sudah sepakat mengusung Anies, tinggal waktunya saja. Untuk itu tidak usah kita berpikir macam-macam, mereka partai-partai, 3 partai ini sudah tahu Indonesia ini siapa pemain-pemainnya, dan mereka tentu bisa membuat juga mengkick balik, atau istilahnya memukul balik, atau bahkan membanting balik, ya, melawan balik, memukul balik mereka-mereka yang hendak menculasinya. Ya kita serahkan sama mereka, memang mereka memiliki kualitas
dan kewenangan untuk itu yang kita yakini. Saya berkeyakinan dan insya Allah teman-teman, mereka yang mengusung Anies Rashid Baswedan itu memiliki tujuan mulia untuk bangsa dan negara. Dan selanjutnya kita mendukung mereka dengan tetap fokus mengumpulkan relawan-relawan. Jangan euforia di mana-mana Anies disambut. Itu jangan membuat kita lengah. Jangan membuat kita lengah. Lawan kita saat ini adalah oligarki, dan oligarki ini adalah oligarki partai politik dan oligarki non sewu, rezim, dan oligarki kekuasaan, juga oligarki pemodal. Itu harus kita waspadai. Maka satu-satunya jalan yaitu untuk supaya Anies menang adalah dengan kita bersama-sama bergandengan tangan dengan tidak melihat relawan dari manapun. Yang penting relawan tujuannya sama untuk kemaslahatan Indonesia, menjadikan Indonesia bukan hanya milik partai atau bukan hanya milik segelintir orang atau bukan hanya milik kelompok, tapi milik bersama. Maka ayo kita ajak dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dari teman kita, dari tetangga kita untuk bersama-sama mau menjadi saksi Anies Rashid Baswedan dan mau menyuarakan kemanapun untuk menyampaikan bahwa Indonesia saat ini butuh sosok seperti Anies Rashid Baswedan. Ya, saudaraku, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang batalnya. Saya bilang bukan gagal ya, batalnya deklarasi hari ini tanggal 10 November akan pengusungan Anies oleh Partai Nasdem, oleh PKS dan oleh Partai Demokrat. Tidak perlu kita pikirkan. Orang-orang di atas itu sudah ahli-ahli. Pak Surya Paloh, ya non sewu, di saudara-saudara kita di PKS dan Mas Ahaye dan kawan-kawan itu sudah teruji. Ada Pak SBY, ada Pak Yusuf Kalla, ada amunisi yang sangat bagus juga, yaitu senior, super senior katanya. Itu adalah politiknya politik, jagonya politik, Bang Akbar Tanjung. Maka yakinlah bahwa batalnya hari ini karena untuk kebaikan. Ayo fokus mencari saksi, mencari relawan saksi untuk di TPS karena terus terang tahun 2019 kemarin kita gagal karena kita tidak mempunyai saksi untuk Pilpres di TPS. Itu yang bisa saya harapkan, saudaraku. Tetap semangat. Anies Baswedan adalah yang terbaik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah membuktikan beliau amanah, beliau jujur, dan beliau berhasil melepaskan dirinya dari oligarki politik maupun oligarki pemodal ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan.